Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat pagi menjelang siang semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah analisis wacana Ibu Leni, dan tak lupa juga kepada teman-teman yang saya banggakan. Nah, di sini kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan materi pada hari ini yang bertemakan yang pertama ada prinsip kerjasama, kemudian maksim percakapan, dan implikatur. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja pembahasan kali ini. Yang pertama ada pendahuluan. Di sini, komunikasi merupakan bagian penting dari kehidupan manusia. Namun, seringkali pesan yang disampaikan itu tidak dipahami secara baik karena adanya ketidakjelasan atau konteks yang berbeda. Nah, untuk mengatasi hal ini, Herbert Paul Grice mengembangkan teori tentang prinsip kerjasama dan implikatur percakapan yang membantu memahami bagaimana komunikasi bisa berjalan secara efektif. Nah, Grace juga menjelaskan bahwa percakapan yang baik mengikuti 4 maksim. Ada yang pertama itu ada maksim kuantitas, kemudian maksim kualitas, kemudian relevansi, dan maksim cara. Nah, dari beberapa maksim tersebut itu, untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan itu cukup jelas, benar, dan relevan. Nah, selain itu juga, konsep implikator percakapan menjelaskan bagaimana makna tersirat bisa dipahami meskipun tidak dinyatakan secara langsung. Studi tentang teori Grice penting karena sangat relevan dalam berbagai bidang. Nah, termasuknya itu bidang linguistik, khususnya di bidang analisis wacana pragmatik. Kemudian, dalam interaksi sehari-hari, kesalahan memahami makna tersirat dapat menyebabkan kesalahpahaman. Nah, kita kan sering tuh dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kita juga menggunakan makna tersirat kepada teman kita, entah itu dengan kode, ataupun dengan ekspresi, atau juga dengan kalimat-kalimat sindiran. Nah, ketika kita berbicara dengan menggunakan makna tersirat kepada teman kita, nah, sedangkan teman kita itu tidak memahami apa yang kita maksud. Nah, dari situ kan terjadi kesalahpahaman. Nah, oleh karena itu, memahami bagaimana makna dikonstruksikan dalam percakapan dapat membantu meningkatkan efektivitas komunikasi dalam berbagai konteks. Nah, lanjut ke poin pertama, yaitu konsep dasar teori Herbert Paul Grice dalam melakukan komunikasi efektif. Herbert Paul Grice adalah seorang filsuf dan ahli linguistik yang berasal dari Inggris. Ia dikenal sebagai pelopor dalam bidang pragmatik. Nah, khususnya itu dalam studi tentang makna tersirat dalam komunikasi. Herbert Paul Grice juga mengajar di Oxford University dan University of California. Ia terkenal karena teori prinsip kerjasamanya yang di dalamnya itu mencakup maksim percakapan dan juga implikatur percakapan, yang mana berkontribusi besar dalam memahami bagaimana makna dihasilkan dalam berinteraksi. Nah, teori Herbert Paul Grice ini menjadi dasar dalam analisis wacana dan komunikasi. Nah, dalam analisis wacana juga, teori Paul Grice sangat relevan karena teori ini sangat membantu memahami bagaimana makna-makna tersebut itu dikonstruksi dalam interaksi verbal dan tertulis, serta menginterpretasi makna di luar ekspresi literal. Nah, jadi teori Paul Grice ini tuh membantu kita memahami cara orang menyampaikan dan menangkap makna dalam percakapan ataupun itu tulisan. Bukan cuma dari kata-kata yang diucapkan secara langsung, akan tetapi juga dari maksud atau makna yang tersembunyi. Seperti tadi kan, entah itu dari sebuah kode atau itu ekspresi. Jadi makna-makna yang tersembunyi lah supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Maka dari itu, teori ini dipakai untuk memahami bagaimana
orang menyusun kata-kata supaya maksudnya itu sampai dengan baik dan bagaimana si pendengar ataupun pembaca juga bisa menangkap makna di luar yang tersurat. Selanjutnya, prinsip kerjasama dan maksim percakapan yang dikembangkan oleh Herbert Paul Grace. Dalam melakukan percakapan atau tuturan, antara penutur dan mitra tutur harus bekerja sama, sehingga apa yang diutarakan dapat dipahami dengan baik, tidak menimbulkan kesalahpahaman ataupun keambiguan makna. Hal ini oleh Paul Grace dinamakan dengan prinsip kerjasama atau maksim percakapan. Prinsip kerjasama yang dikemukakan oleh Grace mengatur agar sebuah tujuan bertuturan dapat tercapai dengan baik. Inti dari teori ini, yakni seorang penutur harus bertutur dengan singkat, jelas, padat, dan tidak ambigu, sehingga informasi dapat sampai pada mitra tutur dengan baik. Grace menyatakan bahwa ada proses pragmatik dalam wacana digunakan sebagai cara untuk menganalisis inferensi makna penutur. Secara garis besar, prinsip kerjasama menekankan pada adanya usaha kerjasama yang terjalin antara penutur dan mitra tutur dalam percakapan yang sedang berlangsung. Sumbangan dalam percakapan menjadi kunci dalam prinsip kerjasama. Kerjasama yang terjalin menjadikan percakapan terus berlanjut dan proses komunikasi berhasil. Jika salah satu, baik penutur maupun mitra tuturnya, tidak cukup bekerja sama, maksud percakapan tidak tercapai. Jika percakapan berlangsung dengan baik dan lancar, tentunya tidak akan terjadi kebingungan di antara peserta tutur. Penerapan prinsip kerjasama dapat terjadi dengan baik. Prinsip yang dicetuskan oleh Paul Grace pada tahun 1975 itu dikenal juga sebagai maksim percakapan, yang terdiri atas 4 maksim, yaitu maksim kuantitas, kualitas, relevansi, dan maksim cara. Maka dari teori yang dikemukakan oleh Paul Grace tersebut, jika antara mitra tutur dan penutur dapat bekerja sama, maka ungkapan yang diutarakan dapat dipahami dengan baik dan tidak akan menimbulkan kesalahpahaman. Namun jika sebaliknya, antara penutur dan mitra tutur tidak dapat bekerja sama, maka alhasil ungkapan yang dituturkan tidak akan dipahami dengan baik dan akan menimbulkan kesalahpahaman ataupun keambiguan. Kita bahas satu persatu dari maksim percakapan yang dikemukakan oleh Paul Grace tersebut. Yang pertama ada maksim kuantitas. Dalam maksim kuantitas, penutur diharapkan bisa menyampaikan informasi secukupnya, tidak kurang dan tidak lebih. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan keambiguan. Intinya dari maksim kuantitas itu, apa yang diutarakan tidak kurang, tidak lebih, tetapi informasi yang diberikan itu cukup. Selanjutnya ada maksim kualitas. Dalam maksim kualitas, penutur diharapkan mengucapkan yang sebenarnya. Jangan berspekulasi, jangan mengecoh seseorang untuk mendukung pernyataan yang lain. Inti dari maksim kualitas itu, apa yang diutarakan harus sesuai fakta dan tidak berspekulasi. Kemudian yang ketiga ada maksim relevansi. Dalam maksim relevansi, penutur diharapkan mengatakan sesuatu yang sesuai atau relevan dan tidak mengubah topik. Inti dari maksim relevansi yaitu ungkapan yang diutarakan harus sesuai topik, tidak berlainan atau tidak menyimpang dari topik pembicaraan. Kemudian yang keempat ada maksim cara. Dalam maksim cara, penutur diharapkan mengatakan sesuatu yang jelas, tidak bertele-tele, dan tidak berubah-ubah. Inti dari maksim cara ini yaitu penuturan harus dilakukan dengan cara yang jelas dan tidak bertele-tele. Kita beralih pada contoh dari maksim percakapan ini. Yang pertama ada contoh dari maksim kuantitas. Prinsipnya,
Berikan informasi yang cukup, tidak lebih dan tidak kurang. Contoh kepatuhan. Jika ada pertanyaan, di mana rumah Adi? Maka jawabannya di Jalan Merdeka nomor 2. Contoh jawaban tersebut merupakan jawaban yang cukup, tidak berlebihan atau tidak kurang. Adapun contoh dari pelanggaran maksim kuantitas, jika ada pertanyaan, di mana rumah Andi? Jawaban pertama yang melanggar maksim kuantitas yakni di Indonesia. Jawaban ini terlalu umum, tidak cukup informasi. Ada juga jawaban yang kedua, jika pertanyaannya, di mana rumah Andi? Jawabannya itu di Jalan Merdeka nomor 12, rumah bercat hijau, pagar biru, ada 3 pohon di depan, dan anjing peliharaan, maka jawaban itu terlalu banyak informasi yang tidak relevan. Kemudian contoh yang kedua, maksim kualitas. Prinsipnya, jangan mengatakan sesuatu yang diyakini salah atau tanpa bukti. Contoh dari kepatuhan maksim kualitas, jika ada pertanyaan, apakah kamu sudah makan? Maka jawaban yang sesuai dengan kepatuhan maksim, jawabannya itu ya, tadi siang. Jawaban itu sesuai dengan fakta. Namun, berikut adalah contoh dari pelanggaran maksim. Jika ada pertanyaan, apakah kamu sudah makan? Lalu dijawab, belum, padahal sebenarnya sudah makan. Nah, itu merupakan kebohongan. Maka, jawaban tersebut melanggar maksim kualitas. Pelanggaran maksim kualitas sering terjadi dalam hoax, propaganda, dan kebohongan dalam percakapan sehari-hari. Selanjutnya, ada contoh dari maksim relevansi. Prinsipnya, berikan informasi yang relevan dengan konteks percakapan. Contoh dari kepatuhannya, yakni jika ada pertanyaan, di mana kunci mobil? Maka jawaban yang relevan contohnya, di meja ruang tamu. Jawaban itu relevan dan sesuai pertanyaan. Namun berikut ada pula contoh pelanggaran dari maksim relevansi. Jika ditanya, di mana kunci mobil? Namun jawabannya malah, saya lapar sekali lagi. Hal itu tidak ada hubungannya dengan pertanyaan. Ditanya apa, jawabannya berlainan, atau tidak sesuai topik pembicaraan. Nah, pelanggaran maksim relevansi sering muncul dalam politik dan debat untuk mengalihkan perhatian dari isu utama. Jadi jika ada pengalihan topik, maka itu merupakan pelanggaran dari maksim relevansi. Selanjutnya ada contoh dari maksim cara. Prinsipnya, gunakan bahasa yang jelas, tidak ambigu, dan mudah dipahami. Contoh dari kepatuhan. Jika ada pertanyaan, bagaimana cara menggunakan aplikasi ini? Maka jawaban yang tepat, contohnya yaitu klik tombol hijau, lalu pilih menu utama. Nah, ini kan menunjukkan maksim cara. Nah, itu jawabannya merupakan instruksi yang jelas dan langsung. Lain halnya, jika ditanya, bagaimana cara menggunakan aplikasi ini? Namun dijawab dengan, pertama, pahami dulu konsep digitalisasi, lalu pikirkan struktur perangkat lunak, kemudian baru kamu bisa menggunakannya. Itu merupakan contoh dari pelanggaran maksim cara, karena jawaban terlalu berbelit-belit. Kembali lagi, prinsip dari maksim cara itu harus jelas, tidak ambigu, dan tidak bertele-tele. Biasanya pelanggaran maksim cara sering digunakan dalam dokumen birokrasi yang terlalu rumit atau jargon ilmiah yang sulit dipahami. Nah, faktor yang mempengaruhi pelanggaran maksim percakapan itu diantaranya faktor sosial budaya, humor, keinginan penutur yang ingin meyakinkan dan menginformasikan, serta faktor perluasan atau mengembangkan topik pembicaraan dari lawan bicara. Ya, baiklah teman-teman. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu implikator percakapan. Nah, ini merupakan salah satu kajian dalam bidang ilmu pragmatik tentunya yang dikembangkan oleh seorang ahli bernama Herbert
Paul Grech. Nah, jadi menurut Grech itu implikator percakapan itu sederhananya makna yang tidak diucapkan secara langsung tetapi bisa dipahami oleh pendengar. Nah, jadi meskipun seseorang itu tidak mengatakan sesuatu secara eksplisit, kita tetap bisa menangkap maksudnya, asal kita memperhatikan konteks dan aturan pragmatik dalam percakapan, seperti itu. Nah, gampangnya begini, pernah nggak sih kalian mendengar seseorang bilang, wah, kamar kamu rapi banget ya? Padahal sebenarnya maksudnya dia itu menyindir karena kamar kita berantakan. Nah, jadi pembicara nggak bilang secara langsung kalau kamar kita itu berantakan, tapi tetap kita juga masih bisa menangkap maksud dari ucapannya itu. Nah, pernah nggak sih kalian juga bertanya, kenapa implikator itu bisa muncul dan untuk apa? Nah, jawabannya karena pembicara itu sengaja atau mungkin tanpa sadar tidak mengungkapkan maksudnya secara gamblang. Juga bisa jadi karena ingin lebih halus, sopan, atau bahkan untuk menghindari suatu konflik. Nah, jadi berkat adanya mekanisme ini teman-teman, kita bisa menyampaikan pesan yang lebih kompleks hanya dengan kata-kata yang terbatas, seperti itu. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu jenis-jenis implikator percakapan menurut Grech tentunya. Nah, Grech ini membedakan implikator menjadi dua jenis utama. Yang pertama itu ada implikator percakapan atau dalam bahasa Inggrisnya kita kenal conversational implicature. Nah, jenis ini tuh merupakan makna tersirat yang muncul dalam percakapan sehari-hari. Artinya maknanya itu tidak disampaikan secara langsung, tapi bisa dipahami dari konteksnya, seperti itu. Nah, misalnya bayangkan ada seseorang yang baru datang dari suatu daerah misal dan berkata, nah sebut saja C dan D ini sebagai cendol dan dodol ya. Nah, si cendol ini berkata, saya perlu sarapan. Lalu temannya menjawab si dodol ini, ada toko roti di dekat sini. Nah, kalau kita lihat sekilas, jawaban dodol ini kayaknya nggak nyambung ya. Tapi kalau kita pakai logika nih, kita bisa memahami bahwa si dodol ini sebenarnya ingin memberitahu kalau toko roti itu tempat yang bisa dikunjungi untuk sarapan, seperti itu. Nah, jadi meskipun tidak dikatakan secara eksplisit, maknanya itu tetap bisa kita tangkap, seperti itu. Nah, kedua itu ada implikator konvensional atau conventional implicator. Nah, kalau yang ini itu agak berbeda teman-teman. Implikator konvensional itu muncul bukan karena sebuah konteks percakapannya, melainkan karena suatu struktur bahasa itu sendiri, struktur bahasa itu sendiri. Nah, biasanya ini terjadi karena penggunaan kata-kata tertentu seperti tetapi, bahkan, namun, meskipun, dan sebagainya. Misal contoh dalam sebuah kalimat, dia kaya tetapi dia tidak bahagia. Nah, dari kata tetapi kita langsung paham bahwa ada kontras di sini. Seolah-olah kekayaan biasanya dikaitkan dengan kebahagiaan, tapi dalam kasus ini itu kenyataannya berbeda, seperti itu. Atau dalam kalimat lain, contohnya itu dia bahkan berhasil menyelesaikan ujian tanpa belajar. Nah, kata bahkan di sini itu memberikan kesan bahwa menyelesaikan ujian tanpa belajar itu sesuatu yang tidak biasa atau sangat mengejutkan, seperti itu. Jadi, dengan memahami implikator konvensional ini, kita bisa lebih peka terhadap makna yang terkandung dalam sebuah kalimat. Bukan hanya dari konteksnya saja, tapi juga dari pilihan katanya, seperti itu. Selanjutnya yaitu konsep teoritis dari Haji Paul Grech dalam analisis wacana yang melibatkan elemen-elemen pragmatik. Adapun contohnya di sini terdapat analisis dalam artikel yang berjudul Analisis Prinsip Kerjasama Grech dalam Dialog Film Jelita Sejuta Karya Jujur Prananto Kajian Pragmatik. Nah,
bahwa di sini analisis ini kan menggunakan teori Haji Paul Grilch untuk memahami bagaimana makna dibentuk dalam percakapan. Adapun teori ini melibatkan 4 maksim kerjasama sebagaimana yang bisa dilihat dari tabel ini. Yang pertama terdapat kuantitas, kualitas, relevansi, dan cara. Nah, setiap maksim ini juga terdapat contohnya, di mana yang pertama itu ada maksim kuantitas. Maksim kuantitas ini di mana informasi yang diberikannya itu harus cukup, tidak berlebihan atau kurang. Adapun contoh penerapannya di sini, Jaka bertanya, ada pertanyaan? Nah, dan pasukan di sini menjawab singkat, siap, jelas. Lalu contoh penyimpangannya di sini Jaka bertanya tentang makanan. Sebelumnya sudah pernah makan lodeh? Lalu Syarifah memberikan jawaban, belum, tapi lagi mengikuti yang ada di buku resep itu. Nah, si Syarifah ini memberikan jawaban panjang tapi tidak langsung ke intinya. Lalu yang kedua itu ada maksim kualitas. Nah, maksim kualitas ini dimana prinsipnya itu informasi yang diberikan harus benar dan dapat dipercaya. Adapun contoh penerapannya di sini, Syarifah bertanya, ada acara apa Pak? Lalu dijawab oleh si polisi, ini lagi ada latihan gabungan TNI Angkatan Darat di Tanjung Dato. Nah, contoh di sini polisi ini memberikan informasi akurat tentang latihan militer. Lalu contoh penyimpangannya di sini terdapat Syarifah bertanya, masih sebulan lagi ya abang di sana? Lalu Jaka menjawab, iya kalau tidak diperpanjang, kalau diperpanjang ya bisa mundur lagi abang pulangnya. Nah, contoh penyimpangan ini si Jaka tidak memberikan jawaban yang langsung, malah memberikan pernyataan yang ambigu. Lalu yang ketiga ada maksim relevansi, di mana maksim relevansi ini jawabannya itu harus relevan dengan pertanyaan. Contoh penerapannya di sini, Ayah Farhan bertanya, kemana sih Farhan? Sudah 2 hari tidak pulang. Lalu Ibu Farhan menjawab, lagi di rumah temannya katanya. Nah, di sini contoh penerapannya bahwa si Ayah Farhan ini bertanya tentang keberadaan anaknya, dan si Ibu Farhan ini menjawab dengan informasi yang sesuai. Adapun contoh penyimpangannya di sini yaitu si Hasna, di mana dia bertanya, semua panggil kamu, kenapa hanya Syarifah yang kamu panggil? Lalu si Nazar ini memberi jawaban, karena hanya Syarifah yang ada di hati aku. Nah, contoh penyimpangan ini bahwa si Hasna ini bertanya tentang cara orang memanggilnya, tetapi Nazar menjawab dengan alasan emosional yang kurang relevan. Lalu yang terakhir itu ada maksim cara, di mana maksim cara ini prinsipnya itu penyampaiannya harus jelas dan tidak membingungkan. Adapun contoh penerapannya di sini si Nazar bertanya, jadi berapa satu kotaknya? Lalu Andika menjawab, satu kotaknya isinya 90 dikali 8.000 jadi totalnya 720.000 rupiah. Nah, si Andika ini menjelaskan harga barang dengan detail dan mudah dipahami. Adapun contoh penyimpangan di sini, Nazar bertanya, ada apa ya? Kok namaku disebut-sebut? Lalu si Hasna malah bilang Nazar. Nah, di sini contoh penyimpangannya bahwa si Nazar itu bingung mengapa namanya disebut, dan si Hasna hanya menyebut namanya tanpa menjelaskan. Lalu kesimpulan di sini bahwa dalam analisis wacana pragmatik teori Haji Paul Grilch menjadi landasan utama dalam memahami bagaimana makna dikonstruksi dan dipahami dalam komunikasi. Prinsip kerjasama dan implikator percakapan memungkinkan si penutur dan mitra tutur
itu untuk menafsirkan makna tidak hanya dari apa yang dikatakan, tetapi juga dari konteks dan maksud tersembunyi. Nah, dengan memahami dan menerapkan teori ini, analisis wacana dapat mengungkap strategi komunikasi, efektivitas penyampaian pesan, serta bagaimana makna dibentuk dalam interaksi sosial. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.